Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Munandar Hanafiah. Kali ini gue akan review Garmin Vivo Active 4 yang gue beli sekitar seminggu yang lalu. Nah, video unboxing basically gue udah gue udah upload di video sebelumnya. Nah, ini dia Garmin Vivo Active 4. Oke, ini boxnya. Jadi di boxnya sendiri itu memang fitur-fiturnya ada semacam pulse ox, body battery, respiration, stress, wrist base, heart rate, music. Nah dia juga ada Garmin Pay, terus on screen workout, terus ada safety and tracking features. Terus dia ada 20 lebih built-in sports apps. Nah, terus ada IQ, customize your device. Ini Garmin ya. Nah, di dalam boxnya sendiri basically gue udah buka kemarin. Yang pertama pastinya ada jamnya. Terus ada USB charging dan sync cable-nya. Terus ada paper quick start guide-nya, dan juga ada warranty card. Kalau ini kan gue belinya garansi TAM, jadi ada 2 tahun garansi gitu. Terus fitur-fitur yang Garmin Vivo Active ini punya sih, yang pertama itu nomor satunya sih pasti GPS tracking activities yang nggak perlu ada HP. Jadi dia bisa benar-benar nge-track workout lu pakai GPS cuman dari jam ini sendiri langsung. Terus dia ada workout tracking of range of sports seperti running, cycling, pool swimming, skiing, golf. Nah, golf tuh jarang banget jam yang punya fitur golfnya. Terus ada gym dan banyak lagi. Full listnya itu ada banyak. Nanti gue coba scroll ya. Terus di sini juga dia ada interval training. Jadi dia bisa kayak pakai metronom gitu loh. Ya gue sih belum pakai, cuman kayaknya bakalan gue pakai sih. Terus dia ada training calendar support. Terus apa namanya, dia ada optical heart rate sensor. Nah ini ada dua. Ini ada yang putih ini untuk pulse ox sensor, yang bening ini untuk optical heart rate sensornya. Terus ini kabel chargernya. Terus ini dia ada dua button di sini. Memang dari, nah di sini. Nah ini terus strapnya sendiri pakai quick release, dia ukuran yang 22. Oke ya, menurut gue sih ini jam enak banget. Nah ini ukurannya kalau nggak salah gue ini ukuran yang 47 inch. Jadi dia tuh ada ngeluarin Garmin Vivo Active 4 dan Garmin Vivo Active 4S. Jadi yang 4S itu yang smaller version. Kalau nggak salah itu ukurannya 43 atau 42 inch. Yang ini 47 inch. Jadi bedanya tuh dari baterainya sih. Terus dia ngukur activity tracker lu kayak steps, stairs, apa namanya, calories dan distance itu 24 jam. Terus dia juga smartphone notification untuk iOS dan Android. Tapi kalau di Android lu bisa ngebales, ada semacam smart reply-nya gitu. Nah, terus di sini juga ada Garmin Pay untuk contactless payment. Jadi di contactless payment ini sih gue sih nggak pakai karena di Indonesia belum ada bank yang support dia sih. Cuman kalau di luar negeri lu bisa taruh credit card lu atau uh, kartu debit lu di Garmin Pay, terus nanti lu tinggal tap aja pakai jam ini. Keren sih gitu. Nah dari sisi baterainya sendiri, di sini kalau smartwatch mode tanpa GPS dia bisa 8 hari untuk yang Vivo Active 4. Tapi kalau yang 4S itu katanya sih bisa 7 hari. Nah terus kalau lu pakai GPS tanpa ada musik
itu bisa sampai 18 jam 18 jam on terus GPS-nya, which is crazy sih menurut gua. Buat gua sih kalau jam yang on GPS-nya sih lebih dari 12 jam, kayaknya lu mau ke gunung atau kemana gitu ya, lu nge-track terus. Nah di sini juga karena dia punya music, jadi apa namanya, lu bisa mainin musik langsung dari jam ini. Nah dia kerjasama sama Spotify, jadi kalau lu punya Spotify Premium, nah lu bisa download Spotify lagu lo di jam ini, terus lu bisa konekin ke Bluetooth headset lu, udah lu lari deh pakai ini gitu. Oke, gue lanjut lagi. Secara basic sih di sini sih kelihatan ya, di sini tuh dia pakai screen ukuran 1,3 TFT, dia bukan OLED. Jadi ukurannya itu 1,3 inch TFT, kalau nggak salah pixelnya itu sekitar 260 kali 260 pixel. Ada nggak ya di sini ya? Ya setahu gue sih gitu ya, ada apa namanya, pixelnya tuh 260 kali 260 pixel. Kalau lu semua mikir ini jam keren kayak Apple atau apapun yang pakai layar OLED, ini bukan layar itu. Tapi kerennya, lu lihat sendiri dari tadi gue pegang, layarnya nyala terus bos. Nah terus kerennya kalau layar ini, kalau lu pakai di luar ruangan pas lagi workout, itu layarnya makin kelihatan. Beda sama jam gue yang dulu yang pakai OLED, pas di luar malah ini susah banget ya ngeliat jamnya gitu. Tapi kalau lu lagi di dalam ruangan itu memang dia ya kurang oke lah gitu ya, tergantung kebutuhan lo kayak gimana. Cuman kalau gue sih udah cukup sih, yang penting dia hidup terus, nyala terus, jadi pas lu pakai ya oke banget sih. Ini gue kasih lihat pas pakai ya. Oh iya, ini strapnya ini dari Garmin. Gue punya strap yang lain yang 22 inch, jadi dia tuh karena dia quick release jadi enak banget. Ini penampakannya di tangan gue cukup gede sih, jadi gue sih pakai yang ini gitu. Oke kan, kalau gue mau ganti strap ya yang kulit apa yang segala macem, gue tinggal ganti. Nah ini heart rate sensornya nyala. Oke ya, kita lanjut lagi. Walau baterai yang tertera ini cuma 8 hari, biasanya sih gue cuma dapat sekitar 3,5 hari on a single charge. 1 jam GPS workout daily, notification nyala, terus always on display dengan battery setting itu sekitar 20%an. Jadi ya menurut gue ini tuh, ini 20%an lah ya. Nah itu apa namanya, cukup sih. Yang penting 3-4 hari sekali charge, asal nggak tiap hari aja kayak jam-jam mahal yang bermerek itu, ya nggak bisa dibawa tidur pula kan, udah habis baterainya. Jadi ya menurut gue ini cukup, karena fitur yang gue butuhin dari jam ini adalah lebih ke GPS-nya. Terus di sini dia punya 2 tombol. Nah di sini tuh ada 2 tombol atas sama tombol bawah. Jadi tombol atasnya itu untuk sports dan tombol bawahnya itu untuk back. Nah dia ada macam-macam sih. Jadi misalkan kalau sports tuh gue pencet atas, nah di sini ada sports gitu. Nah gitu ya. Nah kalau mau back ya pakai ini. Nah back gitu. Nah terus di sini kalau misalkan lu pencet, lu tahan sekitar 2 detik, 1, 2, nah itu masuk ke shortcut menu. Sini sih lu bisa ganti-ganti, lu bisa, di sini ada yang gue taruh itu
Ini kalau mau matiin jamnya, ini center, ini alarm, ini notification, ini save location. Terus di sini ada do not disturb, ini Bluetooth connection to the phone. Terus di sini ada timer, di sini ada screen tingkat kejelasan layar sama lock, dan banyak lagi sih. Ada misalkan Garmin Pay apa segala macam, gak aku masukin di sini. Terus di bawah juga kalau misalkan tahan 2 detik sekitar. Nah ini masuk ke sistem settingnya, jadi lu bisa ganti watch face, terus lu bisa lihat lihat jam di sini macam-macam, terus history. Nah di sini ada setting lagi, jadi lu bisa nyeting macam-macam di sini. Dan di sini, nah, for your info, this is the watch yang punya wifi. Jadi kalau dia upgrade apa segala macam, dia connect ke wifi rumah lo, terus dia upgrade firmware sendiri gitu sih. Terus di sini ada safety and tracking, gue jelasin nanti deh gitu. Nah terus yang kerennya lagi, dia punya accident atau incident tracking atau assistant. Lu mau nyari bantuan, lu ngasih ke emergency contact, lu tinggal pencet sekitar 10 detik ya kan. Nah nanti dia akan masuk ke menu. Nah ini adalah assistance, dia akan search for phone connection, terus dia lakukan langsung informasi emergency contact kalau lu butuh bantuan gitu. Ini tuh fiturnya keren banget sih, tapi gue memang belum pakai ini full features, nanti gue akan jelasin satu-satu. Terus dari main watch face, ini main watch face nya sebenarnya ini bukan bawaan, jadi gue udah ganti watch face nya pakai Garmin apps. Terus ini pakai watch face nya Garmin Fenix, which is keren banget sih menurut gue. Nah terus di sini kalau lu swipe, di sini ada macam-macam ya, lu bisa swipe ke kiri itu shortcut. Nah ini gue taruhnya ke music controller. Terus kalau misalkan lu swipe ke bawah itu lu masuk ke kalender, lu bisa connect ke kalender HP lu. Ini ada tulisannya besok gue akan jalanin zone to aerobic gitu kan. Terus di sini ada my day. Nah di sini ada berapa menit lu bergerak, terus berapa jarak lu berapa langkah yang lo udah lakuin, kalori dan lain-lain, dan minum. Nah di sini ada health stats. Nah di sini nyebutin kalau misalkan heart rate lo berapa, lo punya stres. Nah dia akan ngukur tingkat stres lo dalam skala 0 sampai 100. Jadi ini gue sih nggak stres banget. Terus di sini ada body battery, terus ada respiration. Nah nanti kalau lo mau detail lo pencet lagi. Nah di sini akan ngukur. Nah ini body battery ini yang salah satu fitur yang menurut gue keren juga ya, tapi nanti gue jelasin deh. Terus di sini ada this week gue training kapan aja dia bisa. Ini gue pakai jam ini buat sepedaan, jadi dia akan nunjukin berapa speednya segala macam. Misalkan contoh gue buka ya yang kemarin. Nah ini contohnya gue kemarin berapa, 28,2 kilo 1 jam 23 menit, average speed 20 km per jam. Gue kaloris yang kebakar tuh 1178. Nah sini dia akan nge-track. Terus habis itu kalori yang aktif dan resting, jadi ditotalin dia dapat berapa. Terus last sport. Terus nah di sini juga akan review week lu seperti apa. Jadi misalkan selama 1 minggu lu di hari apa sih yang steps lu lebih banyak. Terus habis itu nah ini distance mana yang jauh, jadi lu bisa compare hari mana yang lu lebih aktif apa enggak gitu kan. Kaloris, nah jadi lu bisa bener-bener keep on the track gitu loh. Nah terus abis itu, nah di sini ada lagi phone connection. Ini kalau ini memang gue matiin karena HP-nya gue pakai buat nge-record. Ini notifikasi buat ke HP, jadi kalau misalkan HP lu ada notification dia akan masuk ke sini. Terus di sini ada weather. Terus di sini ada Garmin Coach nih. Ini gue lagi nyoba buat lari 5 km dalam waktu 20 menit. Nah dia akan ngajarin lo step by step, keren sih gitu. Terus ini hydration tracking, jadi kalau setiap lo minum lo akan tahu berapa banyak lo minumnya gitu. Oke, ini juga sebenarnya
si jam ini tuh punya fitur namanya pulse oximeter atau disebut juga pulse ox. Jadi dia bilang tuh di sini tuh, nah ini kan kalau gue bilang tuh ada pulse ox ya. Nah ini fitur tuh keren banget sih. Jadi dia bisa ngukur oksigen dalam darah lo, terus untuk bisa ngetahuin masalah lu punya masalah kesehatan enggak sih. Fitur ini kalau yang sekarang sih gue matiin karena gue nggak perlu itu, dan yang gue tahu itu akan boros baterai juga sih. Jadi yang rata-rata lu make single charge lu bisa 5 hari 4 harian, ya lu pas lu hidupin pulse ox 24 jam setengahnya lah baterai lu kemakan gitu. Terus di sini itu dia punya fitur namanya body battery ya. Nah nanti gue jelasin nih di sini body battery-nya itu sendiri. Nah bentar ya, ke bawah masuk ke sini. Nah di sini tuh dia bilang last for 8 hours baterai gua ada berapa. Nah di sini tuh sekitar 25% turun gitu kan grafiknya. Nah 33%. Nah jadi di body battery ini menurut gua yang keren banget adalah dia bisa mengukur berapa banyak energi tersisa yang lo punya. Gue pernah diinfo sama si Garmin ini, energi gue tinggal sisa 8% pas sore-sore. Soalnya pas pagi-paginya gue pakai Garmin ini untuk naik sepeda sekitar 30 km, gue nggak tidur siang. Nah pas sorenya dibilang body battery gue sekitar 15%an. Terus masih bisa lah, gue nggak ngantuk-ngantuk banget. Terus gue lanjut ajak anak bini gue ke taman mini. Nah pas pulang jam 8 malam, gila sih itu capek banget. Pas gue lihat itu tinggal 8%, which is gue udah baca reviewnya di mana-mana, banyak yang ngakuin hitungannya tuh akurat gitu loh. Jadi lu bisa tahu lu punya energi berapa lagi sih untuk ngelakuin sesuatu, mendingan lu keluar atau enggak gitu loh. Jadi ini fitur menurut gue keren banget. Terus fitur lainnya yang menurut gue Garmin ini keren adalah ini dia nih, workout fitur. Jadi ini fiturnya banyak banget ya, kita scroll satu-satu. Gue taruh bike itu nomor 1 karena gue pakai ini untuk sepedaan. Oke. Nah terus di sini ada cardio, ada walk, ada breathwork, ada yoga, ada stair stepper. Nah kalau lu mau lainnya, ini ada pilates, ada pull swim, strength, SUP, ini kayak kayaking gitu. Terus indoor tech, running, treadmill, bike indoor, walk indoor, floor climb, golf, ski, snowboard. Nah ini banyak banget lah, dan bisa nambahin lagi yang lain, which is gue surprise sih. Tapi yang gue pakai buat ini itu lebih ke biking sama stair stepper gitu ya, tapi mostly biking sih. Nah ini kalau misalkan lu pencet, dia akan nyari GPS, tapi lu bisa lihat nih, lu punya training calendar nggak gitu kan. Nah kalau gue memang gue ada training kalendernya, jadi hari apa. Oh kalau lu mau ngikutin training kalender ini, ya udah gue ikutin. Nah di sini tuh bisa lihat, oh ini baik selama 2 jam gitu kan. Terus misalkan yang training kalender, oh gue mau workout yang ini nih, dia ngukur based on heart rate. Jadi dia akan ngasih tahu, oh nih 5 menit workout, terus 5 menit workout di HR zone 2, zone 4, terus nanti naik turun. Jadi ini yang gue bilang namanya intervalnya. Jadi dia kayak semacam apa ya, kalau lu high interval intensity training gitu, HIIT. Nah jam ini tuh punya intervalnya, which is menurut gue keren banget sih. Nah terus kalau misalkan lu udah lu pakai ini, terus mencet startnya tuh dari sini aja udah. Kalau dia udah lock, karena ini udah deh. Nah di sini tuh dia akan ngasih info macam-macam. Jadi dari segi timer, distance, average speed, heart rate, terus lap distance, dan ini lu bisa ganti-ganti.
kalori lu berapa, sama HR zone gitu loh. Nah ini bisa lu ganti. Kalau lu selesai ya lu pencet ini stop, gue akan discard karena ini bukan workout. Oke. Nah terus discarding. Ini sih jadi apa namanya, yang gue suka dari ini sebenarnya karena dia punya sensor. Nah sensornya itu sendiri kita bisa lihat dari sini nih. Jadi itu dia ada di sini nih. Jadi yang ngebedain Garmin ini dengan device yang gue punya sebelumnya, karena dia punya sensor banyak, GPS plus GLONASS sama GPS plus Galileo. Yang gue pakai di sini lebih ke GPS plus GLONASS karena ini akan lebih stabil. Jadi kalau dulu gue pakai jam yang lama rata-rata 27 kilo sampai 30 kilo, gue heart rate sensornya pas gue pulang gue lihat loh, gue cuman dapet sekitar 25 kiloan gitu loh. Jadi kayak ada lost connection sekitar 1 sampai 1,5 kiloan. Terus udah gitu pas gue lagi nanjak, gue ngerasa gue lagi capek banget, tapi malah dibilang sama jam yang lama gue lagi rest. Jadi kesel juga sih ngerasanya, kok gue bisa hilang kalori secepat itu. Jadi pas pulang harusnya gue bisa dapat sekitar 800 kalori, gue cuma dibilang sekitar 400 atau 500 kalori. Terus dan itu happens ya a lot gitu loh. Jadi seminggu lu training sekitar 4 hari gitu ya, 3 hari atau 2 harinya begitu. Dan itu salah satu alasan kenapa gue beli Garmin dan gue nyari-nyari Garmin sih gitu, karena Garmin ini nomor 1 di GPS. Dan kemarin sih memang gue antara Garmin Vivo Active atau si Forerunner 245 aja udah cukup, karena harganya cukup mahal ya, di atas 4 jutaan, sekitar 47. Kalau ini kan sekitar 5,5an gitu sih. Tapi yang kerennya lagi adalah dia juga punya fitur yang tadi tuh, incident assistant. Jadi kalau lu lagi workout sama dia terus lu jatuh, dia langsung tahu bahwa lu lagi kena insiden dan dia akan informasikan lokasi lu di mana ke emergency contact lu. Kayak lu, dia akan SMS-in istri lu lagi jatuh, ini lokasinya, jadi biar bisa istri lu datang gitu sih. Keren gak? Terus dia tuh punya banyak banget sih fiturnya, yang tadi gue sebutin sih gak jauh beda ya. Dia ada Garmin Pay, which is gue gak masukin di sini. Terus ada center, ada alarm, timer, save location. Nah ini juga keren sih. Ini save location ini gue pakainya tuh biasanya buat gue parkir mobil di mana, terus gue hidupin GPS, gue save locationnya, terus gue jalan kemana. Terus kalau gue lupa ya gue tinggal pakai jam ini doang sih. Ini lokasi parkir mobil gue di mana gitu kan. Tapi ini kepakainya yang di outdoor, kayak lu parkir di PRJ gitu sih. Terus dia juga punya layanan musik gitu tuh yang tadi. Jadi kalau lu punya Spotify Premium, lu bisa download playlist lu ke sini. Terus lu bisa konekin ini ke Bluetooth earphone lu, dan lu bisa lari nggak usah bawa HP. Jadi musiknya nyala terus, GPS ada, tapi HP lu bisa tinggalin di rumah, which is ini very comfortable buat runners. Kalau gue sih belum running, gue bakalan nyoba running tuh minggu depan pakai Garmin Coach. Nah di situ juga ada Garmin Coach yang coba ngebantuin lu mencapai target. Dia tuh ada macam-macam, ada running, ada cycling. Apa namanya, di sini sih gue masukinnya di sini ya. Nah di sini, ini kalau ini gue mau coba lari 5 km terus-terusan, tapi dia ngajarin stepnya. Jadi untuk pertama tuh ngapain dulu, nanti dalam waktu berapa minggu lo akan bisa tahan, lo bisa lari 5 km tanpa putus gitu loh. Ini kan masalah endurance. Nah, ini kayak coach pribadi lo gitu sih. Nah nanti ada rest day, ada
lu hari apa lu jalan, hari apa lu lari, terus lari kencang, kapan lu istirahat. Dia bikinin semacam interval gitu sih, which is keren. Oke, summary-nya. Jadi di harga sekitar $349 atau sekitar dalam rupiah itu sekitar 5,5 jutaan, Garmin Vivo Active 4 ini menurut gua dia menempatkan dirinya di smartwatch selevel Apple Watch 5 ya. Jadi walau Garmin ini bukan smartwatch, menurut gua ini tuh lebih tepatnya dibilang sport watch. Walaupun dia punya namanya notification apa segala macam, tapi dan juga ada widget-widget yang bisa diinstal di aplikasi di jam tersebut. Tapi menurut gue ini lebih ke sport watch karena dia punya segmen sendiri. Karena untuk activity trackernya dia super komplit. Lu bisa ngukur langkah, lu bisa ngukur berapa banyak anak tangga yang udah lu naikin, lu bisa ngukur berapa kali lu bernapas dalam waktu 1 menit. Terus ada active calories, ada sleep tracking dan lainnya, terutama pas lu lagi workout, yang bikin jam ini beda kelas sama jam yang lainnya. Jadi menurut gua kalau lu compare ini ke Apple Watch, ini beda sih. Dan orang-orang yang kayak misalkan pro olahraganya udah pro, dia awalnya pakai Apple Watch, dia akan ke Garmin sih, walaupun ke Garminnya kayak serinya Forerunner atau Phoenix lainnya. Terus dari segi build quality, memang dari sini Vivo Active 4 ini tergolong yang medium. Dia masih menggunakan bahan plastik di sini. Di sini masih plastik, di sini masih plastik gitu ya. Bandnya sih masih plastik juga, tapi enak banget sih. Terus dia ada bezel yang silver, logam warna putih, yang bikin dia elegan. Ini juga salah satu alasan kenapa gue milih Vivo Active 4 daripada serinya Forerunner, karena satu, dia itu touchscreen. Terus yang kedua, dia punya bezel kayak begini, jadi pas lu ganti strapnya ke kulit, lu bisa bawa ini ke kawinan atau kondangan, acara-acara formal ya. Terus dari sisi kalau misalkan lu pengen yang build quality the best sih, ya lu ke Phoenix ya, tapi harganya sekitar 12 jutaan, which is 12 sampai 18 jutaan, ada yang solar tuh sampai 18 juta. Gila sih menurut gua. Tapi menurut gue ini udah cukup sih untuk ngukur olahraga gue. Dari segi baterai menurut gue ini so-so ya. Gue punya smartwatch dari zaman Pebble Watch yang baterainya tuh 7 hari. Terus dia screen on time terus gue beli Mi Band, itu juga baterainya kan sekitar sebulanan ya. Terus ada lagi Amazfit Bip, Amazfit GTR, Amazfit GTS, itu udah pakai layar OLED. Baterainya tuh bisa sebulan. Tapi kalau misalkan lu pakainya always on kayak gini, hidup terus gitu kan layarnya, ya lu semingguan juga gitu, sama aja gitu kan. Tapi di OLED ini enggak gitu kan. Cuman bedanya sih ya, karena dulu gue pakainya Amazfit, gue sih pengguna Amazfit karena pricing strateginya mereka keren banget. Dan dulu gue mikir, ngapain sih lu beli Garmin overpriced ya. Akhirnya gue beli Amazfit, udah keren apa segala macam. Cuman kalau ngomongin pas lu lagi olahraga, Amazfit nggak bisa diandelin. GPS-nya nggak reliable, kecuali kalau lu cuman ya ngukur-ngukur biasa aja gitu loh. Tapi kalau lu udah mulai setiap hari olahraga full, menurut gua better lu punya activity tracker yang reliable, karena lu akan concern banget dengan kalori lu, akan concern banget dengan berapa jauh jarak yang lu tempuh, dan semua data-data itu. Karena si Garmin ini kalau misalkan lu buka di mobile apps-nya Garmin Connect, itu detail, dia bisa liatin lu tidur lu bagaimana, terus energi di badan lu bagaimana, body battery lu seperti apa, terus respirationnya seperti apa, terus
Yang kerennya lagi ada si Garmin coachnya ini, dia akan pokoknya semakin lama lu pakai si Garmin ini, lu akan ngerasain dia akan lebih personalize ke lu gitu. Dan lu juga bisa buka Garmin Connect itu ke di website, jadi lu bisa dapetin data sedetail mungkin gitu. Nah itu sih yang menurut gue bisa gue sampein ya. Jadi intinya mudah-mudahan gue baru pakai ini sih sekitar 8 hari ya, semingguan 8 hari, jadi ya mudah-mudahan ini awet di tangan gue. Itu aja dulu, sekian dulu review dari Garmin Vivo Active 4 ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya gue makin rajin bikin videonya. Ciao.